Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan bahas mengenai skabies atau yang sering disebut juga dengan sebutan gudik. Nah, penyakit ini memang bisa menyebabkan gatal yang luar biasa, terutama pada saat malam hari. Nah, kebetulan ini ada satu pasien yang mungkin menderita skabies. Mari kita periksa. Ya, saya akan pakai alat pelindung diri dulu, sarung tangan. Ya, baik, kita periksa. Ya, dari pemeriksaan kita bisa temukan ada ruang kemerahan ya, dan sepertinya ada bekas garukan ya. Dan letaknya di predileksi, yaitu di sela-sela jari. Nah, dari pemeriksaan yang kita dapatkan tadi ada ruang kemerahan, kemudian gatal malam hari, serta ada anggota keluarga yang sakit seperti ini. Kita bisa berpikir bahwa ini kemungkinan mengarah ke suatu diagnosis skabies. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan penjelasan dari rekan-rekan dokter spesialis yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Tutit beserta tim akan menjelaskan mengenai skabies atau gudik. Skabies atau gudik adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh tungau atau kutu bernama Sarcoptes scabiei. Tungau Sarcoptes scabiei ini masuk ke dalam lapisan kulit epidermis dan membentuk terowongan yang menyebabkan rasa gatal yang hebat, terutama pada malam hari. Skabies atau gudik adalah penyakit menular dan dapat menyerang bayi, anak, orang dewasa, dan lanjut usia. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dr. Reni mengenai gejala skabies. Gejala skabies itu terutama adanya gatal-gatal di malam hari, kemudian juga munculnya merah-merah dan adanya garis tipis berwarna merah di berbagai macam tempat, terutama di bawah kulit akibat adanya terowongan yang dibuat oleh tungau. Merah-merah itu bisa muncul di sela-sela jari, di pergelangan tangan, di ketiak, di pinggang, di bawah pusar, bahkan di kelamin. Tetapi pada anak-anak dan orang tua bisa seluruh tubuh. Dan untuk cara penularan akan dijelaskan oleh Dr. Lisa Afriliana. Terima kasih Dr. Reni yang sudah menjelaskan tentang gejala skabies atau gudik. Sekarang saya Dr. Lisa akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara penularan dari skabies atau gudik ini. Skabies atau gudik merupakan suatu penyakit yang mudah menular dari satu orang ke orang yang lain. Pertama, penularannya bisa lewat secara langsung. Bagaimana sih penularan secara langsung? Yaitu penularan dari kulit ke kulit. Dengan cara apa? Misalkan bersentuhan, berjabat tangan lama, atau bahkan tidur bersama dengan penderita skabies. Kedua, yaitu penularan secara tidak langsung. Melalui apa? Yaitu melalui barang-barang atau benda-benda yang digunakan oleh penderita. Misalnya pada teman-teman atau adik-adik yang sering bertukar pakaian, handuk, atau mungkin spray yang digunakan bersama. Nah, itu sangat berisiko untuk terjadinya penularan. Nah, ini yang menyebabkan biasanya pada satu lokasi, mungkin di asrama, mungkin pada satu komunitas, sering terjadi penularan. Jadi satu orang ke orang yang lain terjadi penularan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Dr. Novi bagaimana upaya-upaya pencegahan dan penata laksanaannya. Terima kasih. Jadi apabila timbul gejala yang seperti tadi sudah dijelaskan, maka segera periksakan diri ke dokter spesialis kulit terdekat. Di dokter spesialis kulit akan mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Pasien akan mendapatkan krim, biasanya krim akan dioleskan ke seluruh tubuh ya pada malam hari dan kemudian akan dibilas keesokan harinya. Kemudian pengolesan harus diulangi lagi 1 minggu berikutnya. Kemudian biasanya gatal yang muncul adalah malam hari. Nah, di sini akan diberikan juga obat minum untuk mencegah rasa gatal tersebut. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan bagaimana cara penularannya. Nah, di sini cara pencegahannya adalah dengan mencuci pakaian yang sudah habis dipakai, spray ya, handuk dengan air panas ya. Jadi pakaian harus dipisahkan dengan anggota keluarga lain yang tidak terkena gatal. Kemudian juga menghindari penggunaan
barang secara bersamaan. Misalnya pada anak kos ini yang suka berganti-ganti atau gantian pakai anduk atau pinjam baju atau kerudung seperti itu. Kemudian juga harus menjaga kebersihan diri dengan rutin mandi 2 kali sehari. Sekian dan terima kasih. Jadi, skabies bisa disembuhkan asalkan diobati dengan tepat dan ditangani dengan tepat. Jangan sampai terlambat, karena kalau dibiarkan akan semakin meluas penyakitnya dan bisa menulari orang lain. Semoga video edukasi ini dapat meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan kulit. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya.